Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaan Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Amin. Amin. Kita bertemu lagi. Sesuatu pasti terjadi untuk
Sore hari ini kami datang kepadamu, membawa rasa syukur kami atas semua kasih, rahmat dan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, dengar-dengaran akan firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami sore hari ini tidak menyampaikan semua beban pergumulan dalam kehidupan kami kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarnya dan menjawabnya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana kami hidup di dalamnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menyertai bangsa dan negara Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, kami juga teringat untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan sampai pemimpin yang ada di daerah, RT, RW, kepala desa, dan juga kecamatan. Kiranya Engkau menyertai, Engkau menolong dan melindungi para pemimpin kami, sehingga bangsa Indonesia dapat dibawa kepada keadilan, kemakmuran, kesejahteraan yang sebenarnya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda di belahan dunia ini dan juga melanda di negara Indonesia. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk melenyapkan COVID-19 yang ada di tengah-tengah dunia ini, sehingga kehidupan umat manusia dapat kembali berjalan dengan baik, dengan normal dan dengan wajar. Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak berhenti untuk berdoa para medis yang berperang di garis depan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga mereka dapat menangani COVID-19 dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kami menyerahkan saudara kami, jemaat Tuhan dan sahabat-sahabat kami, dimanapun mereka berada, yang sekarang ini sedang terpapar virus COVID-19. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, atau mungkin dirawat di rumah. Kiranya Engkau hadir, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamah, menyembuhkan anak-anak-Mu ini, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik, terlebih dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Sitrismio, Mak Swan, Ibu Patni, anakmu Reva, demikian juga Bapak Konco, Ibu Tati, Ibu Ninawati, Ibu Danita, Bapak Hartono, dan juga Bapak Yuwono. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberikan belas kasih kepada mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini, apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakannya, kiranya Engkau membuatnya berhasil dan beruntung, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, baik secara pribadi maupun kehidupan berkeluarga,
sehingga mereka dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Supriyati dan Bapak Dian, di mana pada tanggal 12 Oktober akan mengikuti tes CPNS tahun 2021. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan semangat belajar yang tinggi, sehingga pada saat mereka mengerjakan soal-soal ujian, mereka dimampukan oleh Tuhan dapat mengerjakannya. Dan jikalau Engkau berkenan ya Tuhan, loloskan mereka sehingga mereka dapat menjadi pegawai negeri sipil. Tuhan Yesus Kristus, kami memerlukan belas kasih-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik PAUD, SD, SLTP, SLTR, dan juga perguruan tinggi. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepandaian kepada anak-anak-Mu. Engkau memberikan kesehatan kepada anak-anak-Mu ini. Engkau memberikan semangat belajar yang tinggi kepada anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh berhasil karena Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk semua biaya dana yang diperlukannya. Kiranya Tuhan yang mencukupkan dan menyediakannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk rencana belajar tatap muka di sekolah yang akan diselenggarakan di tiap-tiap sekolah. Kiranya Engkau memberikan daya adaptasi yang tinggi, sehingga anak-anak-Mu dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Terlebih ya Tuhan Yesus Kristus, jauhkan anak-anak-Mu dari paparan COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga teringat bagi jemaat-Mu yang bergumul akan kebutuhan hidup tiap-tiap harinya. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan mencukupkan dan memeliharakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan kepada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan kami dalam bentuk uang sore hari ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan Tuhan layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada janji firman Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia, yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan penuh melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami disanggupkan untuk memahami, mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kiranya Engkau juga menolong kami semua anak-anak-Mu untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menyenangkan, dapat mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini diambil di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayat 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudara. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghidupkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi dengan tema Sinode GKMI untuk bulan September, yakni bulan perdamaian. Aku bukan pengganti Allah. Tema khotbah pada sore hari ini. Aku bukan pengganti Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudaraku dihina oleh teman atau sahabat? Bagaimanakah respon saudara ketika dihina? Pernahkah saudaraku difitnah oleh tetangga rumahmu, oleh sahabatmu sendiri? Bagaimanakah tanggapan sikap saudara?
padahal tidak bersalah. Bagaimana respon saudara? Bagaimana sikap saudara? Pernahkah saudaraku mendapatkan perlakuan yang buruk, perlakuan yang semena-mena, perlakuan diskriminatif? Bagaimana respon saudara? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita, saya dan saudara akan marah, kecewa, sakit hati, pahit hati, mengutuk, dendam, membalasnya, melukainya, menyingkirkannya, atau bahkan membunuhnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan orang dunia mengatakan hal itu adalah hal biasa, wajar, manusiawi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saat ini, sore hari ini kita akan belajar dari hidup Yusuf, saudara. Hidupnya dipenuhi dengan pengampunan. Kehidupan Yusuf diwarnai dengan kasih, dengan pengampunan yang begitu luar biasa. Meskipun dibenci, saudaraku, Yusuf tetap memberi. Meskipun difitnah oleh saudara-saudaranya, Yusuf tetap ramah. Meskipun mendapatkan perkataan dan perlakuan yang kasar dari saudara-saudaranya, Yusuf tetap sabar, saudaraku. Yusuf tetap sabar. Meskipun dibully oleh saudara-saudaranya, Yusuf tetap peduli terhadap saudara-saudaranya. Meskipun dimasukkan ke dalam sumur kosong oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak membiarkan saudara-saudaranya perutnya kosong. Bukti bahwa Yusuf hidupnya, hatinya penuh dengan cinta kasih, hatinya penuh dengan pengampunan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, persoalannya yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah mengapa Yusuf tidak membalas semua perlakuan yang buruk, kejam dan jahat dari saudara-saudaranya, tetapi tetap mengasihi mereka, bahkan mengampuni mereka, saudara-saudaranya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar beberapa alasan sehingga Yusuf dapat mengasihi mereka, dapat mengampuni mereka. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembalasan adalah hak Allah. Amin, saudara. Pembalasan adalah hak Allah, ayat 19. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan "aku inikah pengganti Allah"
Aku inikah pengganti Allah, menyatakan dengan tegas bahwa sejatinya pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan hak Yusuf, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagi Yusuf yang berkuasa di tanah Mesir saat itu, membalas, menyingkirkan, dan membunuh semua saudaranya adalah perkara yang mudah, perkara yang gampang, tidak sulit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi Yusuf tidak mau melakukannya. Yusuf tidak mau mengerjakannya. Yusuf sadar benar bahwa pembalasan itu adalah haknya Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau saat ini saudaraku dihina, saudaraku difitnah, saudaraku dibuli, disingkirkan, ditindas, dianiaya, bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Apakah akan kita balas? Apakah akan kita lawan? Apakah akan kita perangi mereka? Ataukah sebaliknya, kita mengasihi mereka dan kita memberikan pengampunan kepada mereka? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin, saudara. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berkati mereka, doakan mereka, jangan kutuki mereka. Rasul Paulus menyatakan dengan jelas di dalam Roma pasal 12 bahwa pembalasan adalah hak Allah. Biarkan Allah yang mengerjakannya untuk kita. Amin, saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menyadari intervensi atau tujuan turun tangan atau campur tangan dan tujuan ilahi dalam keburukan. Saya ulangi sekali lagi. Menyadari intervensi atau campur tangan dan tujuan ilahi dalam keburukan. Kita bisa membaca ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Begitu luar biasanya, saudara. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan untuk sore. Pernyataan tegas dari mulut Yusuf, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dicatat di dalam ayat yang ke-20, menandaskan kepada orang percaya, kepada saya, kepada saudara, bahwa Allah itu berkuasa untuk memunculkan kebaikan dari situasi yang tidak baik sekalipun. Allah tidak berpangku tangan, Allah tidak diam, tetapi Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi ukuran orang-orang dunia, bagi ukuran manusia, kehidupan Yusuf sudah berakhir, sudah selesai, saudara. Pada saat kapan?
pada saat dibuang, dimasukkan ke sumur yang kosong. Kalaupun tidak, saudaraku yang kasih Tuhan, hidup Yusuf selesai pada waktu di penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengangkat kehidupan Yusuf di tempat yang terbaik, saudara. Bagi banyak manusia bisa mereka rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi sekali lagi Tuhan juga lebih mampu, lebih sanggup untuk mereka rekakan yang baik bagi saya dan saudara. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak perlu kita bersedih hati, kita murung, kita kecewa, mungkin kita marah dalam hati kita. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Allah sanggup menjadikan perkara-perkara yang buruk dalam kehidupan kita menjadi perkara yang baik, menjadi perkara yang indah dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Yusuf mengingatkan kita dari pandangan Tuhan. Objek balas dendam menjadi objek balas kasih. Amin, saudara. Objek balas dendam kita ganti dengan objek balas kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terapkan, mari kita praktekkan, mari kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, di tengah-tengah kehidupan bergereja, berjemaat, dan kehidupan bermasyarakat, di mana Tuhan tempatkan kita untuk terus memberikan cinta kasih, memberikan pengampunan kepada banyak orang. Amin. Mari kita. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami senantiasa dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus untuk dapat menabur cinta kasih, memberi pengampunan kepada saudara-saudara kami yang merancangkan keburukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, biarlah hati kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Meskipun manusia mereka rekakan yang jahat dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani, sanggup dan dapat mereka rekakan yang baik, yang indah, yang mulia dalam kehidupan kami. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus,
kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.